wabarakatuh. Milenial muda berakhlak, cerdas, mulia. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga anak-anak pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan juga berguna. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita saksikan video pembelajaran pada hari ini. Selamat menyaksikan. Anak-anakku sekalian, materi pada hari ini adalah tentang komponen sistem penggunaan komputer. Komponen sistem yang dibutuhkan pada penggunaan komputer ada 3 komponen. Yang pertama adalah hardware, yang dapat disentuh secara fisik. Yang kedua adalah software, yang merupakan tampilan yang menghubungkan antara hardware dengan brainware. Yang ketiga adalah brainware, yaitu orang yang menggunakan komputer. Ketiga komponen ini harus berfungsi dengan baik supaya sistem pada penggunaan komputer itu bisa berjalan. Apa yang terjadi bila satu atau lebih komponen di atas tidak berfungsi? Maka yang terjadi adalah komponen sistem dari penggunaan komputer ini tidak akan bisa berjalan. Misalnya, ada hardware-nya dari komputer yang bisa berfungsi dengan baik. Ada orangnya yang dapat mengoperasikan komputer, tetapi komputer tersebut tidak ada softwarenya, maka otomatis komponen dari sistem penggunaan komputer ini tidak bisa berjalan karena komputernya tidak dapat digunakan jika tidak ada softwarenya. Komponen yang pertama dari sistem penggunaan komputer adalah perangkat keras atau hardware, yaitu suatu perangkat yang berfungsi melakukan proses input atau masukan, proses pengolahan data, dan output atau keluaran. Perangkat keras ada 4. Yang pertama adalah perangkat masukan atau input device. Yang kedua, perangkat proses atau CPU. Yang ketiga, perangkat keluaran atau output device. Dan yang keempat adalah media penyimpanan atau storage device. Perangkat masukan atau input device. Perangkat masukan berfungsi untuk memasukkan data atau input untuk diproses menjadi informasi. Data yang dimasukkan dapat berupa tulisan, gambar, suara, video, maupun data yang lain. Contoh perangkat masukan: keyboard, mouse, touch point, touchpad, scanner, trackball, joystick, dan mikrofon. Perangkat proses. Di dalam proses kerja suatu komputer, prosesor merupakan bagian terpenting dalam melakukan proses masukan dan keluaran. CPU biasa disebut sebagai otak dari komputer. Ini adalah gambar dari sebuah personal komputer atau PC. Di dalam personal komputer atau di dalam PC ada beberapa komponen. Di antaranya ada power supply, ada CD-ROM drive, ada floppy disk drive, ada hard disk drive, ada kabel, dan juga ada circuit board atau biasa disebut sebagai motherboard. Dan pada motherboard ada otak dari komputer yang biasanya disebut sebagai prosesor atau CPU yang merupakan kepanjangan dari Central Processing Unit.
Perangkat keluaran menampilkan data masukan yang telah diproses oleh CPU. Jadi, perangkat keluaran itu berfungsi untuk menampilkan sebuah data yang telah diproses oleh CPU. Data yang ditampilkan bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar, suara, atau video. Contoh dari perangkat keluaran ada monitor. Monitor pun bentuknya ada dua. Yang pertama ada monitor model CRT dan yang kedua ada monitor dengan model LCD. Ada printer dan ada speaker. Media penyimpanan menyimpan data atau informasi yang ada di dalam komputer. Jadi media penyimpanan itu berfungsi untuk menyimpan sebuah data atau sebuah informasi yang ada di dalam komputer. Contohnya ada hard disk, CD atau DVD ROM, disket, dan flash disk. Perangkat lunak komputer berfungsi untuk menghubungkan atau mengkomunikasikan antara perangkat keras atau hardware dengan pengguna komputer atau brainware. Perangkat lunak komputer dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Perangkat lunak sistem, yaitu perangkat lunak atau software yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan komputer. 2. Perangkat lunak aplikasi, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk membantu melakukan berbagai bentuk tugas perkantoran atau aktivitas sehari-hari. Perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem biasanya disebut sebagai sistem operasi. Sistem operasi berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada multi-user, dapat digunakan oleh banyak user dan dapat membedakan hak aksesnya. Multitasking, dapat melakukan banyak tugas dalam waktu yang bersamaan. Sistem operasi berdasarkan tampilannya. Berbasis teks, sistem operasi yang seluruh perintah atau komen dioperasikan dengan teks. Keunggulan dari sistem operasi berbasis teks adalah proses lebih cepat dan lebih aman. Berbasis GUI atau Graphical User Interface. Sistem operasi yang berdasarkan berbasis gambar atau grafis unit antarmuka dari segi tampilan lebih unggul. Jadi, sistem operasi yang berbasis GUI lebih mudah digunakan dan tampilannya lebih menarik. Perangkat lunak aplikasi dibedakan menjadi yang pertama, aplikasi perkantoran. Program yang digunakan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Contohnya, pengolah data, yaitu Microsoft Word, presentasi, yaitu Microsoft PowerPoint, dan lembar sebar, serta yang lain. Yang kedua adalah program bantu, yaitu program aplikasi yang berfungsi untuk membantu meningkatkan kinerja komputer. Contohnya adalah antivirus, aplikasi untuk kompresi data, dan yang lain. Yang ketiga adalah bahasa pemrograman, yaitu program yang berguna untuk mengkonversi perhitungan yang bersifat matematis menjadi suatu aplikasi. Contohnya ada Pascal, C++, Delphi, dan yang lain. Perangkat lunak komputer, contohnya yang sistem operasi, ada sistem operasi DOS. Sistem operasi DOS ini berbasis teks, jadi untuk menjalankan sistem operasi DOS harus dengan perintah. Ada sistem operasi FreeBSD, ada sistem operasi Windows yang berbasis GUI atau tampilan, ada sistem operasi Macintosh atau Mac OS dari perusahaan Macintosh,
Dan ada sistem operasi Linux, di mana Linux itu mempunyai beberapa distro, ada SUSE dan ada Mandrake serta yang lain. Ada yang kedua adalah contoh dari perangkat lunak komputer dari aplikasi. Ada aplikasi perkantoran, contohnya Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Word. Ada aplikasi pengolah gambar, contohnya adalah Adobe Photoshop dan Paint. Ada aplikasi untuk memburning sebuah CD atau DVD, contohnya adalah aplikasi Nero. Ada aplikasi pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi atau program, contohnya adalah Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Basic. Ada aplikasi untuk bermain atau permainan, contohnya adalah Solitaire dan Pinball. Dan aplikasi untuk multimedia, contohnya adalah Windows Media Player dan Jet Audio. Komponen sistem komputer, penggunaan komputer yang terakhir adalah brainware atau pengguna. Brainware dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Sistem analis adalah orang yang melakukan rancangan analisa sistem yang akan dikerjakan oleh seorang programmer. Jadi, sistem analis ini adalah orang yang menganalisa sebuah software yang sudah dikerjakan oleh seorang programmer. Yang kedua adalah programmer, yaitu orang yang mengerjakan hasil analisa menjadi bahasa program atau program aplikasi. Jadi, orang-orang yang membuat aplikasi atau membuat sebuah program dinamakan dengan programmer. Yang ketiga adalah operator, yaitu orang yang menjalankan atau menggunakan program komputer. Demikianlah materi pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri, kalian di rumah jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji, selalu belajar, patuhi perintahnya kedua orang tua, dan selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.